Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salih-salihah, kembali lagi dengan Grace di sini. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Guru harap kalian tetap sehat dan semangat walaupun kalian masih belajar di rumah ya. Kali ini Guru akan menjelaskan tentang buku 3D subtema 2, yaitu kewajiban dan hak di sekolah. Tapi sebelum kita masuk pada materi, Guru ingin menyampaikan sabda Nabi yang berbunyi, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kita harus menghormati dan patuh kepada guru kita di sekolah. Jadi guru kita sudah mengajari kita di sekolah dan kita harus mematuhi juga menghormatinya. Nah, mari masuk pada materi ya, salih-salihah. Yang pertama adalah hak pokok siswa di sekolah. Jadi ada beberapa hak pokok yang sudah Guru rangkum di sini. Pertama, mendapatkan pelajaran, bimbingan dari guru dan hak untuk bertanya. Jadi kalian dibebaskan untuk bertanya hal yang tidak dimengerti kepada guru kalian, salih-salihah. Kewajiban kalian adalah yang pertama, belajar dengan tekun agar semua ilmu yang sudah disampaikan oleh guru di sekolah bisa kalian serap, bisa kalian dapatkan, salih-salihah, bisa kalian mengerti juga. Yang selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada guru. Dan yang ketiga adalah bertanya dengan sopan kepada guru. Jadi kita bertanya dengan guru itu harus dengan bahasa yang sopan dan nada atau intonasi yang lemah lembut. Jangan berteriak-teriak ya, salih-salihah ketika bertanya. Nah, selanjutnya adalah menikmati suasana kelas yang bersih dan tenang. Jadi ketika suasana kelas kalian bersih dan tenang, kalian juga pasti belajar dengan tenang juga kan, salih-salihah. Kalian pasti dapat menyerap pelajaran yang disampaikan ibu guru dengan cepat. Nah, kewajiban kalian agar tercipta suasana tersebut adalah yang pertama, menjaga kebersihan kelas, bisa dengan mengikuti jadwal piket yang sudah ditetapkan atau tidak membuang sampah sembarangan di kelas. Yang kedua adalah mengikuti pelajaran dengan tenang. Jadi ketika ibu guru sedang menerangkan sesuatu atau pelajaran di dalam kelas, kalian wajib mendengarkannya dengan tenang agar teman-teman kalian dan juga kalian sendiri bisa mengerti apa yang sudah dijelaskan oleh ibu guru. Selanjutnya adalah hak untuk menggunakan kantin, makan dan minum ketika istirahat. Jadi kantin di sekolah memang sudah disediakan untuk siswa-siswi di sekolah, salih-salihah, agar kalian bisa membeli makanan dan minuman yang kalian inginkan. Dan makanan dan minuman tersebut harus kalian konsumsi ketika istirahat berlangsung. Jangan makan atau minum ketika ibu guru sedang menjelaskan ya, salih-salihah. Nah, kewajiban kalian adalah memanfaatkan waktu istirahat dengan baik. Jadi kalian harus bisa menyeimbangkan waktu bermain kalian, waktu makan dan waktu minum kalian agar kalian bisa memanfaatkan waktu istirahat dengan baik. Dan juga yang selanjutnya adalah menjaga kebersihan kantin agar tercipta kebersihan di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah antri tertib ketika membeli makanan. Jadi tidak boleh berebut ya, salih-salihah. Selanjutnya adalah hak untuk meminjam dan membaca buku di perpustakaan. Biasanya setiap hari tertentu kalian ada visit atau kunjungan ke perpustakaan kan, salih-salihah. Jadi dalam perpustakaan sikap kita seharusnya adalah menjaga kebersihan perpustakaan, tidak boleh membuang sampah sembarangan atau tidak boleh mengorak pensil dan membuangnya di sana, salih-salihah. Kalian harus keluar dulu agar bisa membuang sampah kalian. Nah, selanjutnya adalah membaca buku dengan tenang. Jadi ketika kalian membaca buku dengan tenang, teman-teman kalian tidak akan terganggu, salih-salihah. Dan yang terakhir adalah merawat semua buku di perpustakaan, baik itu buku yang dipinjam ataupun yang tidak dipinjam, baik itu buku yang dibaca kalian atau teman kalian. Jadi kalian tidak boleh merobek atau mencoret-coret buku yang sudah kalian baca. Selanjutnya adalah menikmati lingkungan sekolah yang bersih. Jadi hak yang terakhir adalah menikmati lingkungan sekolah yang bersih. Kalian pasti senang kan ketika sekolah kalian bersih, salih-salihah. Nah, kewajiban kalian adalah yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, sudah pasti. Dan yang selanjutnya adalah tidak membuang sampah sembarangan. Jadi ketika dua hal tersebut kalian lakukan setiap hari di sekolah, maka akan tercipta suasana sekolah dengan lingkungan yang bersih dan tenang. Nah, bagaimana, salih-salihah? Apa penjelasan guru bisa dimengerti? Semoga sudah bisa dimengerti ya, salih-salihah. Guru harap kalian juga bisa mengerjakan tugas kalian dengan baik, dengan hasil yang memuaskan. Nah,
Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah. Salih-salihah, Bu Guru akhiri sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.